Teman-teman, di sini kita bertemu lagi dengan kakak untuk melanjutkan hasil dari peluang kejadian yang kita spin tadi untuk mengaplikasikannya ke Microsoft Excel. Di sini kakak akan langsung memberikan video tutorialnya secara bertahap. Jadi para siswa harus memerhatikannya dengan seksama. Baik, pada tahap pertama diusahakan para siswa memberikan definisi dari tabel tersebut. Di sini kita kan karena kakak tadi video tentang spin ketua kelas, maka di sini kakak tulis tabel pemilihan ketua kelas. Nah, lanjut. Untuk tahap selanjutnya kita diminta untuk langsung membuat tabelnya. Nah, di sini kita tuliskan variabelnya terlebih dahulu. Tadi kan ada nama, kemudian peluang kejadian dari setiap spin yang kita peroleh hasilnya tersebut. Nah, di bawah peluang kejadian ini kita bisa tuliskan setiap kejadian yang kita spin tadi. Misal kakak tadi mencobanya sebanyak 12 kali, maka kita tulis sebanyak 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Begitu seterusnya, sesuaikan apa yang diperintah. Lanjut, setelah kita membuat tabel ini, kita coba rapikan dulu dengan ini di blok, kemudian kita mark in center, kemudian kita pindahkan supaya ke tengah ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini juga kita coba rapikan, mark in center. Nah, sudah rapi. Ini juga mungkin dirapikan agak ke tengah. Nah, seperti itu. Ini kalau kebesaran bisa dikecilkan. Pokoknya sesuaikan saja dengan kalian ya teman-teman. Kemudian kita di sini kita kasih nama, kan tadi ada nama Ali, kemudian Robi, kemudian Goni, kemudian Ahmad. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung di blok ini, kemudian kita pilih yang all border supaya terlihat seperti tabel. Nah,
Setelah sudah, kita langsung masukkan setiap hasil peluang kejadian yang hasil dari kita spin tadi. Di sini kakak mendapat pada peluang pertama kakak mendapat goni. Jadi kita ketikkan 1 lah sebagai simbolnya. Kemudian pada peluang kejadian kedua goni lagi. Kemudian pada peluang kejadian ketiga kakak mendapatkan Robi. Kemudian pada kejadian keempat goni lagi. Kemudian pada peluang kejadian kelima mendapatkan Amat. Pada percobaan keenam goni lagi. Pada percobaan ketujuh Robi. Pada percobaan ke-8 Amat. Pada percobaan ke-9 Robi. Pada percobaan ke-10 Ali. Pada percobaan ke-11 Ali. Dan pada percobaan yang terakhir Robi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat tabel ini, kita menghitung hasil dari jumlah setiap percobaan ini. Seperti ini, kita bisa menghitungnya secara manual ataupun melalui rumus dari Excel. Kalau manual bisa, tinggal kita hitung setiap orang ini mendapatkan berapa peluang kejadian dari hasil spin tersebut, ataupun semisal dari rumus Excel kita bisa menggunakan sama dengan ini tambah ini, lalu enter. Nah, seperti itu. Ini juga sama, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, enter. Kemudian ini juga sama dengan ini tambah, salah, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, enter. Ini juga sama dengan ini tambah ini, enter. 2. Setelah kita mendapatkan hasil dari setiap peluang kejadian setiap orang, kita menentukan N-nya, N dari hasil ini. Sini kita boleh tulis di samping sini, di bawah sinilah. Kita tulis N-nya, kemudian maksimalnya yaitu nilai maksimalnya, kemudian nilai minimumnya, kemudian rank-nya, kemudian jumlah kelasnya, kemudian panjang kelas.
Setelah ini N-nya diketahui 12 karena jumlah dari hasil ini yaitu 12, maka kita boleh tuliskan di sampingnya 12. Kemudian maksimalnya itu ini maksimalnya hasil nilai paling tinggi dari sini yaitu 4, atau bisa menggunakan rumus sama dengan ini sama ini, sama dengan max ini sama ini kurung enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasil maksimalnya 4. Kemudian kalau cari minimum juga sama dengan minimum ini, kemudian ini, kemudian tutup kurung enter. Kita mendapatkan nilai minimumnya. Setelah kita mendapatkan nilai maksimal dan minimum, kita mencari rank atau selisih dari nilai maksimal dan minimum. Di sini kita bisa langsung menuliskan 2, tetapi kalau mau dengan rumus Excel, kita bisa menemukan sama dengan ini dikurang ini, kemudian enter. Nah, kita mendapatkan selisihnya 2. Setelah kita mendapatkan nilai rank, kemudian kita mencari jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya kita bisa menggunakan rumus untuk mencari jumlah kelas. Kita bisa menggunakan rumus lagi untuk menghitung jumlah kelas. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan 1 plus 3,3 dikali log dari n ini, log n-nya 12 kurung enter. Nah, di sini kita bisa langsung bulatkan ke atas ataupun ke bawah. Kita bisa ngambil 4 boleh. Kemudian untuk menghitung panjang kelas, kita bisa menggunakan sama dengan rank dibagi jumlah kelas, enter, yaitu 0, ini kita bisa desimalkan atau kita bulatkan menjadi 1 seperti itu. Setelah kita mendapatkan hasil dari ini, kita lanjut untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuatnya, kita bisa langsung tulis tabel distribusi frekuensi.
membuatnya, kita langsung menuliskan di sini, kita tuliskan intervalnya, kemudian kita pindah saja di sini ya teman-teman. Kita pindah sini saja karena terlalu sempit ruangnya. Nah, setelah kita membuat ini tabel ini, untuk ini identitas dari tabel yang akan kita buat, kemudian kita tuliskan intervalnya atau nanti variabelnya, kemudian kita di sini tulis frekuensinya. Selesai. Nah, karena di sini batas minimumnya adalah 2, maka kita tuliskan 2. Batas bawahnya 2. Untuk menghitung batas atasnya, kita bisa menggunakan sama dengan menggunakan rumus sama dengan ini ditambah buka kurung panjang kelasnya ini dikurang 1 kemudian ini 3 ini ditambah 1. Teman-teman saya lanjut. Tadi ada kendala jadi untuk mencari yang terakhir 4-nya ini tinggal menambahkan dari yang ini jadi keempat, terus ini dari 4 ini terus ditambahkan dengan panjang kelas dikurangi 1, kemudian hasilnya sama dengan 4. Nah, untuk frekuensinya kita kan 2 itu kan batas bawah dan batas atas. Frekuensinya 2 karena yang mendapatkan peluang 2% itu dari ini Ali dan Ahmad itu mendapatkan 2, makanya kita dituliskan di sini 2. Kemudian yang mendapatkan peluang 3 itu 0 karena tidak ada yang mendapatkan peluang 3. Kemudian 4 mendapatkan 2 orang frekuensinya karena yang mendapatkan nilai lebih tinggi yaitu Robi dan Goni. Nah, kemudian untuk membuat diagram histogramnya kita tuliskan dulu interval
frekuensi. Kemudian di sini kita tulis sama dengan rumus koncatenate. Kemudian kita ambil dari sini 2 dari sini kita blok, kemudian tutup kurung, enter. Oh salah, maaf teman-teman. Untuk intervalnya kita tulis sama dengan concatenate, dan ini koma, titik atas, garing, titik atas, titik koma, ini tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Dan ini juga sama dengan concatenate, ini tanda petik, garing, tanda petik, garing, ini tutup kurung, enter. Kemudian ini juga sama dengan concatenate, terus ini salah, ini kurung, enter. Seperti itu. Kemudian frekuensinya kita tuliskan sama dengan frekuensi itu dari sini, kemudian titik koma, batas akhir, tutup kurung, enter. 2. Dan kita bisa seret ini, kita tuliskan 0 karena tidak ada yang mendapatkan 0. Tidak ada yang mendapatkan poin lebih dari 3. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari interval frekuensi ini, kita bisa langsung membuat diagram histogramnya dengan insert, menu insert, kemudian kita klik insert column on bar chart, dan kita pilih yang 2D. Nah, kemudian kita bisa mengganti judulnya ini menjadi tabel diagram histogram kemungkinan yang terpilih menjadi ketua kelas, seperti itu. Kemudian kita bisa nah seperti ini ya teman-teman, bisa kecilkan. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.